Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Gimana Pak. puasanya hari ini? Puasanya Baik, masih Pak. lanjut kan semuanya? Lanjut. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi renang gaya punggung. Setelah eh, minggu kemarin kita belajar tentang senam lantai, kali ini kita belajar tentang renang gaya punggung. Oke, sebelumnya nanti untuk absensi silakan di list siapa saja yang hadir di grup WA ya. Nanti kirimkan ke saya. Seperti itu saja ya untuk mempercepat eh, proses pembelajaran pada siang kali ini. Oke, untuk materi hari ini yaitu renang gaya punggung. Sebenarnya renang gaya punggung itu seperti apa sih? Gitu ya. Renang gaya punggung atau back roll merupakan salah satu gaya dalam renang. Renang gaya punggung juga merupakan satu-satunya gaya dalam berenang yang menghadap ke atas atau langit. Renang gaya punggung ini memiliki kemiripan dengan renang gaya bebas atau crawl, di mana renang gaya punggung ini merupakan kebalikan dari renang gaya bebas. Nah, untuk renang ini eh, berbeda dari gaya renang yang lain, karena gaya punggung ini menghadap ke atas, sedangkan renang gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung itu menghadapnya ke dasar kolam, sedangkan gaya punggung itu menghadapnya ke atas atau ke langit. Itu. Kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari di pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu ada gerakan start. Gerakan start. Start renang gaya punggung dilakukan di balok start dengan cara memegang besi pegangan. Artinya, perenang terlebih dahulu berada di dalam air sebelum mengawali start. Jadi startnya itu di, udah di kolam ya, nggak seperti renang gaya bebas atau gaya dada atau gaya kupu-kupu yang dari atas balok. Ini berada di dalam kolam seperti itu. Kemudian cara cara melakukan start renang gaya punggung yaitu yang pertama, kedua lengan berpegang pada tepi kolam, jarak tangan kanan dan kiri selebar bahu. Nah, kemudian yang kedua, kedua kaki dilipat atau dibengkokkan ke atas sehingga kedua telapak kaki bertumpu pada dinding kolam dengan kuat, kedua lutut ada di antara kedua lengan. Jadi lututnya itu ditekuknya ke atas, ke depan dada, dan telapak kakinya itu menempel di dinding kolam. Seperti itu. Nah, selanjutnya kedua lengan melepas pegangan pada tepi kolam, kepala diluruskan ke belakang, dan bersamaan dengan gerakan tersebut, kedua kaki mendorong dinding kolam dengan kuat sehingga tubuh terdorong ke belakang. Kemudian wajah tetap di atas permukaan air dan kedua lengan di sisi tubuh. Itu untuk startnya ya. Jadi ketika tangannya itu posisinya kan menggantung, menggantung ke balok start. Nah, ketika tangannya itu mulai dilepas, nah itu dibarengi dengan gerakan kaki yang mendorong dinding, mendorong dinding untuk membantu tubuh bergerak ke belakang. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Ini nggak ada yang tidur kan? Paham. Tidak, Pak. Oke, paham ya?
Oke, untuk selanjutnya kita ke posisi badan. Posisi badan kita saat melaksanakan gerakan renang gaya punggung. Posisi badan pada renang gaya punggung itu tidak horizontal secara penuh. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa posisi yang terlalu horizontal dengan air akan menyebabkan kaki-kaki dalam posisi yang terlalu tinggi untuk dapat melakukan gerakan secara efektif. Nah, maksudnya itu ketika kaki atau badan kita terlalu horizontal dengan air itu benar-benar sejajar itu kurang efektif karena kakinya itu akan terangkat gitu dan mungkin itu bisa berpotensi kepala kita juga itu turun. Jadi ketika kakinya naik justru kepalanya yang turun. Nah itu eh, kurang efektif seperti itu ya. Jadi posisi kakinya itu agak di bawah permukaan air. Seperti itu ya. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung serupa dengan gerakan kaki gaya crawl atau bebas, tetapi dalam kondisi terbalik. Kaki digerakkan ke atas dan ke bawah pada pukulan kaki ke atas lutut agak pada pukulan kaki ke atas lutut agak ditekuk dan pukulan ke bawah lutut dalam posisi lurus. Pada waktu lutut ditekuk, lutut tidak boleh keluar dari permukaan air karena gerakan ini kurang efektif. Nah, percaya atau tidak, ketika gerakan kaki ini, ketika lututnya ditekuk secara berlebihan, bahkan sampai keluar ke permukaan air, justru gerakan ini yang akan menghambat atau membuat laju renang kita menjadi lebih lambat. Seperti itu. Jadi, eh, lututnya itu ditekuk seperlunya saja. Seperti itu. Paham ya dari sini ya? Untuk sumber gerakannya itu dari pangkal kaki. Dari pangkal paha. Maaf. Sumber gerakannya itu dari pangkal paha. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ke gerakan tangan. Gerakan tangan pada renang gaya punggung itu terdapat 3 fase, yaitu yang pertama menarik, yang kedua mendorong, dan yang ketiga istirahat. Untuk gerakan menarik dimulai setelah telapak tangan masuk beberapa inci dari permukaan air sampai titik maksimal tekukan siku tercapai atau telapak tangan tepat berada di samping bahu bagian luar. Itu. Jadi tangannya itu ke belakang karena sudah masuk ke dalam air beberapa inci itu masuk ke fase menarik. Kemudian setelah itu gerakan dilanjutkan dengan dorongan yang merupakan akhir dari gerakan tarikan. Tangan mendorong ke belakang dan ke bawah membentuk gerakan seperempat lingkaran. Nah, jadi tangannya mendorong itu ketika tangannya berada di bawah. Setelah tadi masuk beberapa inci dari air itu masuknya fase menarik, kemudian saat di bawah itu masuknya fase mendorong. Kemudian dilanjutkan dengan waktu istirahat, yaitu tangan keluar dari permukaan air dengan ibu jari keluar terlebih dahulu. Setelah tangan berada di atas bahu atau lengan tegak lurus dengan bahu, tangan diputar ke arah luar, kemudian masuk kembali ke permukaan air dengan jari kelingking terlebih dahulu. Nah, jadi urutan tangan ketika keluar dari air itu ibu jarinya terlebih dahulu. Kemudian setelah tangannya keluar dari permukaan air dan sudah berada di atas bahu, tangan diputar kembali ke arah luar dengan jari kelingking yang masuk terlebih dahulu. Itu untuk gerakan tangan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Belum, Pak. Paham ya untuk Belum, Pak. gerakan tangannya ini? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Selanjutnya kita masuk ke
Gerakan pengambilan nafas. Gerakan pengambilan nafas di renang gaya punggung itu sebenarnya cukup fleksibel ya. Karena apa? Karena kepala kita itu menghadap ke atas atau ke langit dan cenderung lebih terbuka untuk kita melakukan gerakan bernafas. Itu lebih bebas sebenarnya. Tapi cara yang baik untuk melakukan pengambilan nafas gaya punggung ialah mengambil nafas pada saat istirahat dari satu lengan dan mengeluarkan nafas pada saat istirahat lengan yang lain secara bergantian. Ilustrasinya adalah perenang mengambil nafas melalui mulut dan hidung dengan dalam pada saat satu tangan mulai keluar dari permukaan air dan tangan yang lain mulai masuk ke air. Demikian pula untuk proses pengeluaran nafas pada saat yang bersamaan ketika tangan yang masuk ke air tadi masuk keluar dari air, begitu dilakukan seterusnya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini gerakan pengambilan nafas. Belum, Pak. Jadi ketika kalian mengambil nafas menggunakan tangan kanan, misal tangan kanan yang diangkat ke atas, kemudian nanti nafasnya itu dikeluarkan pada saat tangan kiri yang eh, melakukan fase istirahat, yang fase tangan kiri itu ke atas atau keluar dari permukaan air, dan itu dilakukan secara bergantian. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, kita untuk eh, teknik dasar untuk renang gaya punggung clear ya sampai gerakan pengambilan nafas. Sekarang kita masuk ke peraturan renang gaya punggung. Sebenarnya peraturan renang gaya punggung itu ada apa aja sih? Nah, dikutip dari North Anglia Education, peraturan renang gaya punggung yaitu yang pertama, mulai dari garis start hingga akhir, perenang diwajibkan untuk berenang dengan menggunakan gaya punggung. Ya jelas karena di sini renang gaya punggung seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perenang beberapa kali harus muncul ke permukaan air. Namun ada pula perlombaan yang tidak memperbolehkannya, khusus perlombaan renang dengan jarak tidak lebih dari 15 meter. Ini biasanya menggunakan kolam yang cenderung uh, bukan cenderung ya, menggunakan kolam yang pendek seperti itu. Kemudian yang ketiga, saat akan mencapai garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam. Jadi sebelum dinyatakan finish, perenang itu harus menyentuh dinding kolam tersebut. Kemudian ada peraturan lain terkait perlombaan renang gaya punggung. Itu yang pertama, Federasi Renang Internasional memiliki daftar merek dan tipe pakaian renang yang disetujui dalam perlombaan renang. Perenang dibolehkan memakai topi renang dan kacamata renang. Perenang berkacamata dapat memilih untuk mengenakan kacamata renang minus atau mengenakan lensa kotak bersama kacamata renang normal. Kemudian yang kedua, perenang tidak dibolehkan memakai alat atau pakaian renang yang dapat mempengaruhi kecepatan, daya apung, atau ketahanan selama berlomba. Misalnya, sarung tangan berselaput, kaki katak, sirip, dan sebagainya. Jadi untuk perlombaan renang itu murni kemampuan dari atlet tersebut. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah jelas, Pak. Jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor lomba yang diperlombakan untuk renang gaya punggung. Untuk nomor renang gaya punggung yang diperlombakan itu ada eh, dua macam ya. Yang pertama yang diperlombakan dalam Olimpiade. Untuk nomor yang diperlombakan dalam Olimpiade itu hanya ada dua nomor, yaitu jarak 100 meter dan jarak 200 meter. Kemudian untuk nomor renang yang diakui Federasi Renang Internasional atau FINA, itu ada tiga, yaitu 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Oke,
Itu materi hari ini tentang renang gaya punggung. Untuk keseluruhan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, Mas Mbak. Nggih, Pak. Mbak Riki, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Belum, Pak. Alhamdulillah sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Eh, Selanjutnya ini ada tugas untuk kalian. Silakan nanti buatlah foto tentang pelaksanaan gerak tangan pada renang gaya punggung seperti di gambar itu ya. Seperti di gambar. Nah, kemudian usahakan dilakukan di kursi panjang atau di tempat tidur atau tempat lain yang memiliki jarak dengan lantai atau tanah. Seperti itu. Itu untuk ruang salah satu tangan kalian untuk bergerak ke bawah. Kemudian kirim tugasnya itu di grup nanti dengan format nama, kelas, dan absen. Setelah itu, batas pengumpulan itu nanti pukul 6 sore. Seperti itu ya. Nah, untuk pakaian itu bebas. Eh, bisa jangan pakai pakaian renang ya, karena kita tidak sedang di kolam. Jadi pakai pakaian apa saja nggak apa-apa. Yang penting untuk gerakan tangannya itu kalian bisa tahu, oh bagaimana sih gerakan tangannya pada saat gerakan renang gaya punggung seperti itu. Itu cukup difoto saja. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sama-sama Mbak Ending. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Pak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga eh, ilmu ini bermanfaat dan kedepannya kita nanti akan belajar tentang eh, pola kebugaran jasmani. Itu ya. Untuk materi tentang gaya punggung ini kita sudah selesai. Jadi minggu depan kita bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Seperti itu saja, nggih. Oke, mungkin Gibap. mungkin mungkin Bapak akhiri saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa les, nggih.